Ini sebagai jawaban kalau kita ditanya tentang ketuhanan. Maka umat Islam itu tidak mungkin mentuhankan makhluk, karena kita ada kitab yang namanya kitab tauhid. Jadi Tuhan itu bukannya tidak kuasa menjadi manusia, tapi tidak mau. Ya, karena di dalam ilmu tauhid ada yang namanya wajib, ada mustahil, ya, ada yang jaiz. Jadi sifatnya Allah itu 20 yang wajib, yang mustahil 20. Contohnya Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsik, yang menghubungkan sihir dan niat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, samyan, basiran, mutakaliman. Ini sebagai jawaban ini. Kata apakah Tuhan itu ada? Ada, karena dia mempunyai sifat wujud. Sejak kapan adanya? Baqa, dahulu, tidak ada awalnya. Apakah ada akhirnya? Tidak, kekal dia. Qidam, baqa, kekal. Qidam, dahulu, tidak ada awalnya. Terus seperti apa dia? Mukhalafatul hawaditsi, tidak sama dengan apapun. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi, dia yang dengan sendiri. Ada berapa? Wahdaniat, satu. Apakah kuasa? Kuasa. Kudrat, berkehendak, iradat, ilmu, tahu, sama, basar, melihat, mendengar, kalam, berfirman. Ada dalilnya semua. Allah mempunyai sifat kalam, berfirman. Mana dalilnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Allah Maha Kuasa karena mempunyai sifat kudrat. Mana dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innal sami'in qadir, kuasa. Allah Maha melihat, mendengar. Innallaha sami'un basir, melihat, mendengar. Allah itu hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu satu. Qul Allahu ahad. Ya. Terus, nah ini mempunyai sifat perlawanan. Ketika Allah itu ada, mustahil Allah itu tidak ada. Ya. Ketika Allah itu wujud qidam dahulu, maka mustahil Allah itu ada permulaannya. Ketika Allah itu qidam baqa, tidak ada akhirnya, ya, maka mustahil Allah itu ada akhirnya. Berarti ada apa ya? Masanya, ya, pensiun, nggak ada. Terus Allah itu, nah kalau Kristen enggak. Yesus itu tidak qidam karena Yesus ada permulaannya. Tidak baqa karena pernah mati. Ya. Terus ada di mana? Di dunia. Kalau Tuhannya para nabi, apa? Qiyamuhu binafsihi. Ya. Jadi apa? Kita harus tahu mustahil sama seperti gini. Kenzo, kamu mampu nggak mencium kotorannya Bang Dalbo? Mampu. Coba cium. Nggak mau. Nah. Tidak mau. Sama nanti, apakah Allah itu puasa? Iya. Apakah puasa menjadi manusia? Iya. Tapi kan dia tidak mau dia. Tidak mau berarti tidak puasa, tetap puasa tapi tidak mau. Ya. Nah kalau menurut Bang Kansu dia mampu karena dia mempunyai sifat kudrat kuasa, ya dia mampu buktinya jadi manusia. Mana dalilnya? Ya. Nah, kalau dalam Islam itu mustahil. Ya mustahil Allah itu punya tempat, mustahil Allah itu bisu, buta. Ya. Mustahil Allah itu tidak kuasa, ya itu mustahil. Nanti jaiz, apa jaiz itu? Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Nah kalau para nabi sifatnya 4, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Mustahilnya 4 juga. Jaiznya 1, apa? Al-a'radul basariyatul lati la tu'addi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi itu sama seperti manusia biasanya. Kalau lapar ya makan, ya. Kalau ngantuk ya tidur. Itu sifatnya para nabi, sifat jaiznya. Makanya orang Islam tidak mungkin mentuhankan makhluk, ya, karena sudah dikunci, sudah kita, iman kita itu sudah ada jawabannya sempurna. Beda dengan orang Kristen kalau kita debat, tidak ada dalil sama sekali. Kalau kamu ingin tahu alasannya, kenapa Tata? Kalau debat dengan Kristen tidak punya dalil, ya beda jauh lah. Karena kita ditinggal Nabi Muhammad diutus selama 22 tahun lebih. Lalu ketika beliau pergi, beliau mengatakan dengan firman-Nya Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Islam ketika melakukan apapun ada dalilnya sempurna. Nah, kenapa orang Kristen itu tidak punya dalil? Karena Yesus diutus 3 tahun itu pun ditolak oleh umatnya. Tidak punya dalil mereka itu. Dapat apa cuma 3 tahun? Cuma ajaran kasih itu. Kalau cuma ajaran kasih, Nabi Muhammad selama 7 tahun itu kasih ajarannya. Karena belum ada syariat. Nabi ketika dilempar ya memaafkan, fa'fu wasfahu, maafkan. Kata bahkan malaikat Jibril yang tidak sabar malah. Muhammad kalau engkau mau, mintalah kepada Allah.
akan saya angkat bukit ini, akan saya lempar ke penduduk Taif. Karena Nabi Muhammad saat itu masih ajaran kasih, ya belum ada perintah untuk melawan. Jangan lakukan itu Jibril. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak tahu. Biarin aja. Kalau mereka tidak beriman, siapa tahu anak cucunya nanti. Itu yang saya tunggu. Ternyata Taif pada akhirnya beriman semua. Andaikan oleh malaikat Jibril, ya diizinkan oleh Nabi Muhammad, musnah itu penduduk Taif itu. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau mereka tidak beriman, siapa tahu cucunya atau anaknya. Jadi apa? Jangan cuma digembor-gemborkan ajaran kasih. Karena Yesus diutus 3 tahun, tentu saja kasih. Masa Allah akan memerintahkan gini, lawan. Walaupun dia mengatakan aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya apa itu? Ya nanti pada akhirnya pasti disuruh melawan. Nabi Muhammad hampir 10 tahun itu ajaran kasih. Tapi karena mereka keterlaluan, yang mu'alaf disiksa, orang-orang beribadah tidak bebas, akhirnya oleh Allah disuruh melawan. Ada peperangan itu. Ya, dan ingat, peperangan itu mulai dari perang Uhud, Badar, Badar Kubra, Hunain, Hunain, perang Khaybar. Coba baca sebab-sebabnya. Semua peperangan di zamannya Nabi, coba apa sebab-sebabnya? Islam itu diganggu duluan, Islam diperangi duluan. Ketika aja di Google, peperangan di zaman Nabi dan sebab-sebabnya. Gak ada Islam memerangi dulu itu. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat perang itu untuk kafir harbi. Kafir itu ada 4. Kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Kalau harbi seperti Belanda di Indonesia, ya wajib kita melawan, membela tanah air. Al-Quran itu perangilah mereka, itu harbi. Tapi untuk kafir selain harbi, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka mereka menentang aku, kata Rasulullah. Jadi di dalam Al-Quran semua ayat-ayat perang itu untuk kafir harbi itu. Apa harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi, mereka yang melawan Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Seperti Belanda, penjajah-penjajah itu harbi itu ya. Gitu. Makanya saya sering mengatakan di semua komal, bukan sombong. Saya kalau sesama muslim bodoh saya. Tapi untuk non-muslim pintar saya akui itu. Tapi untuk sesama muslim, kamu lebih pintar mana dari Bang Kalbo? Saya lebih bodoh, Bang Kalbo lebih pintar. Tapi untuk Bang Kanso, enggak, saya lebih pintar. Nah, jadi apa? Kita itu, saya sering mengatakan, bertanyalah tentang Islam. Tapi ingat, yang bertanya harus Kristen. Kalau sesama muslim saya nggak mau jawab. Tapi kalau Kristen, siapapun dia, silakan naik bertanya tentang keislaman. Ya, karena apa? Karena saya tidak suka di komal-komal manapun Islam selalu dikatakan gini. Kenapa ya? Semua muslim itu kalau debat cuma bahas Bible, tidak mau membahas agamanya sendiri, maka tahta datang. Silakan bertanya. Ketika saya datang di komal manapun, bertanyalah tentang Islam. Saya mewakili umat Islam di debater muslim, membuka ruang tanya jawab untuk orang Kristen, bukan untuk Islam. Ada bahasanya Ustaz. Lu bertanya sesat di jalan, betul nggak Ustaz? Makanya kamu dari dulu saya suruh bertanya melulu tentang Islam. Kecuali Islam ya, kalau Islam yang bertanya saya nggak mau. Karena bagi saya mereka itu lebih pintar. Wah, gitu. Silakan, udah selesai. Ya udah, kita closing statement ya, Ustaz ya. Aduh, mau makan lagi nih. Izin Bang Genjo, seru kan Bang Genjo di rumah orang muslim ini kan, beda sama rumah Bang kemarin gitu, banyak open. Gimana bilang ya, suasananya tuh nggak asik gitu kan, seru nggak diskusi dengan umat Islam aslinya? Ya, semua ya kan masing-masing punya karakter Bang. Iya, Kita intinya roomnya ini adem, anyam, saling menghargai kan begitu, benar nggak? Harusnya debat itu harusnya edukasi atau kode etik kan gitu. Ya kan, bawa dalil. Dan contoh Ustadz Alwan ini loh yang dinyatakan Ustadz Alwan gini Bang, sesuai data semua, tidak ada asumsi. Karena kalau di dalam Islam ini Ustadz Alwan ya cerdas. Itu enggak, literasinya banyak. Jadi kalau kita berdiskusi Bang, kita berkata tanpa bukti atau tanpa data, itu tersangka loh.
Memang ustarawan ini, Ustaz Atta nih, berkata ini, Assalamualaikum. Seger dengar warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebenarnya, ya, jujur ya Bang Kenjo ya. Bang Kenjo sebenarnya, banyak gini bertanya, pengetahuan Bang Kenjo sudah mengetahui nggak tentang kebenaran itu? Yang saya tahu kebenaran itu ya Yesus itu sendiri, Bang. Mau di mana lagi kalau bukan Yesus yang sang kebenaran itu? Dia udah kubantah semua pakai data tadi lo Bang. Ya, itulah jangan kebenaran dan hidup. Ya, dia bicara kebenaran kan bicara Yesus ya kan, subjeknya kan. Iya, sebagaimana narasi Abang. Lanjut Bang Pandi, lanjut. Gimana mau mendapat kebenaran Bang Alpin? Sementara dari tadi dia typing terus di bawah, Ustadz Tahta menjelaskan dia typing terus di bawah. Apa mau didapatkan seperti itu? Ya hebatnya Kenzo itu, walaupun matanya ngeliat ke depan, tapi kiri kanan bisa kelihatan gitu loh maksudnya. Selama di dunia ini belum ada manusia super seperti itu. Jangan jadi walaupun manusia super karena hero. Walaupun saya mata saya ngeliatnya di depan, tapi saya bisa ngeliat sebelah kiri gitu loh, Pak. Walaupun saya sambil ketik, saya bisa sambil dengar gitu loh. Ada seperti itu, Pak. Kalau masuk kiri kalah Yesus dibuatnya. Kalau ini Masya Allah. Yesus lebih hebat Yesus. Ini Masya Allah. Yesus lebih hebat lagi. Kenapa? Kelebihan Bang Kenzo. Dia bisa tahu. Kalau saya mendengarkan Yesus, dia bisa tahu sebelum yang terjadi. Saya kaya langsung. Oke, keban Bang Kenzo kan bisa mendengarkan, bisa typing. Wah, kira-kira apa yang tadi disampaikan Ustaz Tatta? Yang jelas saya bisa begitulah. Nah sekarang untuk mencontohkan apa kapan-kapannya? Ya, saya udah tahu. Seperti yang Pak Ustadz ngomong. Udah jawab dulu yang disampaikan closing statement apa? Udah closing statement. Bro, yang disampaikan Ustadz tadi siapa? Kamu dengar tidak? Saya udah paham semua. Enggak, kalau seharusnya udah paham Bang Kenzo kan harusnya tidak lagi mempertahankan sesuatu yang rasanya keliru gitu. Harusnya kan tak bisa mengambil intisari maknanya seperti apa gitu. Jadi kalau ini saling mempertahankan, masih kita mempertahankan, artinya kita tidak mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran itu kan dengan dalil, dengan akal. Kalau hanya dengan iman tanpa ada dasarnya, ini kan buta namanya. Ya kan? Bukan lari ke situ sebenarnya Bang, pertanyaan saya. Saya ingin fokusnya. Kan di bawah. Makanya saya tanya, apakah didengar apa yang disampaikan Ustaz Tatta, kira-kira apa yang disampaikan? Apa mungkin ya Al-Baqarah yang sudah disampaikan? Kalau saya udah closing statement yang Ustadz, ya udah saya nggak mau. Kalau gini Bang Salim, kalau berbicara tentang keimanan, ya tidak sia-sia orang menjabarkan kalau selain Allah itu sendiri. Ya, saya paham itu. Begitu ya kan? Punya iman. Kalau saya beriman kepada Tuhan Sang Juru Selamat itu. Ya. Berbicara semua manusia punya asumsi teologi. Ya kan? Apakah asumsi teologi Ustadz sudah harus 100% benar? Siapa yang menjadi jaksanya? Menjadi hakimnya? Kalau dia benar, Pak Ustadz benar. Jangan kemana-mana dulu, supaya Pak Kenzo mendapatkan poinnya. Dengarkan dulu Pak. Bisa berasumsi. Abang Kenzo mendengarkan saya tidak? Berasumsi boleh. Ya, berasumsi. Gini, dengarkan dulu. Ya. Saya sebenarnya tidak menyentuh ke ranah iman. Saya hanya ingin tahu apa yang dijabarkan terakhir Ustadz Tatta. Kan Anda sibuk juga typing dan mengatakan inilah hebatnya saya. Bisa saya paus mendengarkan. Makanya sebenarnya Pak, ya ada salah satu aja dah, saya kasih tahu dah. Pak Ustadz juga tadi bercerita bahwa yang menumbangkan manusia itu adalah ajaran pagan, salah satunya seperti itu. Udah stop ya, jadi jangan dibahas lagi. Iya kan, ada salah satu udah ngomong. Tidak ada yang detik terakhir itu.
itu yang dijabarkan Ustaz Tata, itu dalil-dalil dalam Al-Quran konsep ketuhanan. Ya. Tapi saya dulu pernah nanya ke Bang Gansul, karena dia itu cerita ke saya udah tahu semua tentang Bang Gansul. Orangnya menarik lah untuk dijadikan diskusi. Makanya saya itu kalau dengan Bang Gansul sudah mau debat itu. Ya bincang-bincang saja. Saya sampai gini, coba Bang Gansul, sampaikan dulu ke nama mualaf, katanya. Nah sekarang untuk pindah ke Kristen itu apa alasannya? Ada apa dengan Islam? Tanyakan silakan. Bingung dia, nggak tahu, nggak ada. Kalau saya mengatakan ajaran Kristen itu ada yang salah, makanya saya pakai dalil-dalil diskusi. Pertanyaannya, kalau kamu pindah ke Kristen, ada apa dengan Islam? Silakan tanyakan apa saja. Bingung Bang Gansul. Cuma alasannya satu. Kalau secara Tunggu. Dulu saya itu Islam Tata karena menikah dengan Islam. Nah sekarang repot, udah sulit udah. Karena saya menikah dengan istri saya udah Kristen. secara pribadi sih saya nggak, waktu murtad sih nggak ada masalah dengan Islam ya. Saya hanya ya emang ada peristiwa perjalanan, kalau nggak ke tempat itu mungkin saya masih Muslim sampai sekarang gitu ya kan, mungkin karena lagi. Ke tempat apa itu? Coba ceritakan. Simple aja. KKR. Nah, terus silakan. Nanti saya jelaskan juga. Gimana ceritanya? Iya kan, kenapa saya bisa sampai murtad itu kan ada satu peristiwa kan, adik ipar itu dia mengajak, yuk kita ikut KKR yuk. Saya kan ngomong, saya kan Muslim, mana boleh saya masuk gereja. Dia bilang nggak usah masuk, temenin gua aja, kan kesian kan dia sendiri, lu tunggu aja di luar. Benar juga dia ngomong sih, dia kan karena dia sendiri, ya udahlah saya temenin lah. Sudah kan, udah saya tunggu tuh, dia doa namanya KKR semalam dari jam 10 sampai jam